Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Rezeki selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Cutya Karisma Desina Mersita dengan NIM 220103027. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan kesehatan yang berjudul Kritis Gangguan Kesehatan Mental pada Remaja. Berikut topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua pengertian dan macam-macam, yang ketiga faktor-faktor, empat tanda gejala umum, yang kelima metode dan intervensi yang efektif, yang keenam kesimpulan dan saran. Kesehatan mental pada remaja merupakan salah satu isu yang harus mendapat perhatian di era modern ini. Remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan saat mereka memasuki masa transisi dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Transisi ini seringkali diiringi dengan tekanan dan tantangan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental remaja. Remaja yang mengalami masalah kesehatan mental cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai potensi penuh mereka dan memiliki kualitas hidup yang baik. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap harinya itu ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Serta 47,7% korban bunuh diri tersebut adalah usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan merupakan usia yang produktif. Maka dari itu, pentingnya edukasi terkait dengan kesehatan mental terhadap semua kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja yang masih mengalami gangguan kesehatan mental dan masih mencari jati dirinya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan macam-macam gangguan kesehatan mental. Kita harus mengetahui dulu kesehatan jiwa yang baik itu yang bagaimana. Menurut Profesor Dr. Mustafa Fahmi, pengertian kesehatan jiwa ada dua, yaitu yang pertama, kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Kedua, kesehatan jiwa adalah dengan cara aktif, luas, lengkap, tidak terbatas, ia berhubungan dengan kemampuan orang yang menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya. Hal itu membawanya kepada kehidupan yang sunyi dari kegoncangan penuh vitalitas. Kemudian setelah memahami apa itu pengertian kesehatan jiwa, kita juga harus memahami pengertian dari gangguan kesehatan jiwa. Dikutip dari Kemenkes, menurut Dr. Antasari Puspita Primananda, mental illness atau disebut juga mental order atau disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau kronis. Selanjutnya, ada macam-macam gangguan jiwa. Sebenarnya ada banyak sekali gangguan kesehatan jiwa, tapi di sini kita hanya akan membahas mengenai gangguan kesehatan jiwa yang sering terjadi pada remaja. Yang pertama, gangguan kecemasan. Orang dengan masalah kecemasan akan memberikan respons terhadap sesuatu secara berlebihan. Berlebihan ini lebih ke arah negatif, seperti ketakutan, kekhawatiran, hingga hal-hal lain yang mungkin berhubungan kepada kematian. Gangguan kecemasan termasuk gangguan yang paling umum dirasakan oleh penderita penyakit mental. Yang kedua, yaitu ada gangguan mood. Gangguan tentang suasana hati ini bisa melibatkan perasaan dalam tempo yang sangat panjang. Perasaan yang muncul bisa terlalu sedih atau juga bisa terlalu bahagia.
Gangguan mood yang paling umum dirasakan adalah depresi, bipolar, dan siklotimik. Yang ketiga, depresi. Depresi ini berbeda dengan perubahan suasana hati atau gangguan mood yang terjadi biasanya. Gangguan depresi ini memiliki episode yang berlangsung lebih panjang. Mereka yang mengalaminya selalu merasa sedih, cemas, tidak bernilai, dan cenderung untuk mau mengakhiri hidupnya. Maka dari itu, menurut Dr. Tirta, orang yang depresi adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka di luar bisa tersenyum bahagia, santai, seperti tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya, jika sedang sendirian, mereka sering menangis. Orang dengan gangguan depresi mayor atau yang berat bisa berakhir bunuh diri, seperti kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di Indonesia, gangguan kesehatan mental adalah masalah yang masih sering diremehkan. Banyak orang yang speak up atau bercerita tentang mereka mengalami gangguan kesehatan mental, tetapi malah diremehkan oleh orang lain. Jangan jadikan mental health issue seseorang atau gangguan kesehatan mental seseorang itu menjadi bahan candaan atau bahan tertawaan kita. Orang yang sedang speak up atau bercerita tentang masalah kesehatan mentalnya, kita harus mendengarkan dan harus melihatnya lebih dalam dari berbagai perspektif. Topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor. Apa saja faktor-faktor yang dapat memicu remaja mengalami gangguan kesehatan mental? Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis seperti keturunan atau genetik, kondisi kesehatan fisik, atau misal sedang menderita suatu penyakit dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seorang remaja. Apabila remaja memiliki suatu keluhan terkait kondisi kesehatan, sebaiknya memang segera dikonsultasikan dengan tenaga medis atau dokter yang terkait. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis disebabkan karena ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Faktor psikologis berikut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja, antara lain. Yang pertama, pengalaman kehilangan orang terdekat. Yang kedua, bisa juga karena kekerasan dalam keluarga. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, kondisi keluarga. Selanjutnya, mengenai tanda gejala umum. Berikut adalah beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi pada remaja. Yang pertama, perubahan perilaku. Ini merupakan tanda munculnya penyakit mental pada remaja atau orang yang tergolong mudah disadari melalui aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, perubahan mood. Tanda penyakit mental lainnya adalah mood atau suasana hati yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi. Remaja yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan dalam waktu yang lama. Yang keempat, penurunan berat badan. Tak hanya karena penyakit fisik, berat badan yang menurun drastis juga bisa menjadi tanda penyakit mental pada remaja. Gangguan makan, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab remaja kehilangan nafsu makannya, mual, dan muntah yang berkelanjutan. Yang kelima, menyakiti diri sendiri. Saat sering mengalami kekhawatiran serta rasa takut yang berlebih, perasaan ini dapat berujung pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatannya. Misal remaja mengalami sakit kepala dan sakit perut yang berkelanjutan. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode dan intervensi yang efektif untuk menangani masalah kesehatan mental. Yang pertama, kita harus mencegah dulu agar remaja tidak mengalami masalah mental. Beberapa tindakan lain yang diperlukan agar mental remaja tetap sehat dan kuat antara lain. Yang pertama, berolahraga. Menurut penelitian, berolahraga dapat meminimalisir gangguan-gangguan mental secara signifikan. Remaja disarankan melakukan olahraga seperti jogging, bersepeda, ataupun berenang ketika merasa sedang tertekan. Yang kedua, jaga pola makan. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti buah dan sayur, serta susu dan multivitamin akan menunjang kesehatan tubuh.
enzim-enzim baik akan keluar, sehingga tubuh dan pikiran akan kuat menangani tekanan-tekanan yang muncul di sekitar. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Waktu tidur yang cukup dan berkualitas akan membantu remaja mendapatkan energi yang cukup untuk beraktivitas keesokan harinya. Tidur menjadi salah satu cara menjaga kesehatan mental remaja yang terbukti efektif. Yang kedua, jika remaja sudah terlanjur mengalami masalah kesehatan mental, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu dari sisi orang tua. Dari pihak orang tua, beberapa cara menjaga kesehatan mental remaja yang bisa dilakukan, antara lain. Yang pertama, tunjukkan cinta, kasih sayang, dan perhatian. Yang kedua, buka diri untuk menjadi teman mendengar dan solusi dari masalah mereka. Yang ketiga, mulai puji usaha dan prestasi mereka. Yang keempat, beri motivasi bahwa mereka tetap menjadi kebanggaan orang tua. Selain dari orang tua, kemauan dari sisi remaja. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan remaja agar kembali sehat secara mental antara lain. Yang pertama, bisa mulai membuka diri kepada orang tua. Yang kedua, ceritakan masalah dan perasaan yang selama ini dipendam. Yang ketiga, tingkatkan kesehatan fisik dengan berolahraga, makan makanan bergizi, dan beristirahat dengan cukup. Yang keempat, hindari faktor-faktor yang dapat membuat tertekan, misalnya seperti sosial media. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Kesehatan mental remaja adalah isu yang kompleks dan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan. Gangguan kesehatan mental dapat memiliki dampak negatif yang serius, baik secara individu maupun dalam hubungan sosial mereka. Beberapa gangguan kesehatan mental yang umum pada remaja meliputi depresi, gangguan kecemasan, gangguan mood, dan lain-lain. Kemudian saran, pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah kesehatan mental pada remaja. Diperlukan juga edukasi dan pendidikan yang meluas mengenai tanda gejala gangguan kesehatan mental, serta pentingnya mencari bantuan dan dukungan jika remaja mengalami masalah kesehatan mental. Jangan malu untuk datang ke psikiater. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, seminar, program pendidikan di sekolah, dan media sosial. Kemudian dalam masyarakat juga perlu dibangun lingkungan yang mendukung dan inklusif bagi remaja dengan masalah kesehatan mental. Perlu juga kolaborasi antara berbagai pihak untuk menyediakan layanan kesehatan mental bagi remaja. Ini mencakup akses yang mudah ke layanan psikologis, konseling, dukungan keluarga, dan perawatan medis yang dibutuhkan. Dengan saling memahami satu sama lain, diharapkan berkurangnya risiko gangguan kesehatan mental pada remaja dan mencegah kasus-kasus yang lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.